Bagaimana Anggun? Apakah kamu sekarang sudah merasa nyaman? Untuk saat ini saya sudah lebih nyaman, Bu. Bagaimana rasanya sekarang duduk dan ngobrol bersama ibu di sini? Sudah lebih nyaman, Bu, karena tadi mungkin pada saat saya pertama masuk dan melihat Ibu itu agak sedikit gugup, tapi karena suasananya yang nyaman, kemudian Ibu juga welcome sama saya lebih nyaman sekarang. Di sini kamu nggak perlu takut ataupun gugup. Ibu ingin pertemuan ini bisa membuat kamu lebih nyaman dan aman bersama ibu. Baik, Bu, saya lebih mendengarnya. Apapun yang kamu sampaikan, ibu tidak akan menghakiminya. Jadi kamu boleh cerita santai aja tanpa perlu tertekan. Baik, Bu. Bagus Anggun. Di sini emang ibu ingin merasa kamu merasa diterima. Kalau sekarang kamu sudah merasa nyaman, bagaimana kalau kita menceritakan secara pelan-pelan? Di sini ibu akan mendengarnya. Ya, Bu, saya akan coba cerita sama Ibu mengenai masalah saya. Baiklah Anggun, kamu tadi sempat bilang bahwa akhir-akhir ini kamu merasa bingung untuk menentukan arah karir kamu setelah lulus nanti. Boleh ibu lebih tahu tentang hal itu? Ceritakan saja dari mana kamu merasa kebingungan itu mulai muncul. Iya, Bu, beberapa minggu ini saya sering merasa tidak tenang. Teman-teman saya sudah mulai yakin dengan pilihan jurusan kuliah mereka. Sedangkan saya masih belum bisa menentukan, Bu. Kadang saya ingin ikut saran orang tua, tapi di sisi lain saya juga ingin mengikuti minat saya sendiri. Begitu ya. Ibu bisa memahami kalau situasi seperti itu. Pasti bikin kamu merasa tidak tenang. Boleh ibu lebih tahu sejak kapan kamu mulai sering merasa cemas memikirkan soal jurusan tentang atau masa depan itu? Hmm, Mungkin sekitar 2 bulan terakhir, Bu, waktu sekolah mulai sibuk ngomongin rencana kuliah dan masa depan, saya sering merasa gelisah, apalagi kalau teman-teman ngobrol soal kampus yang mereka incar. Saya juga jadi kepikiran sendiri, Bu. Jadi, sejak mulai banyak pembicaraan tentang kuliah, kamu mulai merasa cemas ya? Kalau rasa cemas itu datang, biasanya apa yang kamu pikirkan saat itu? Saya jadi banyak mikir, Bu. Kadang muncul pertanyaan di kepala saya cocoknya kuliah di mana ya? Atau apa saya bisa berhasil kalau pilih jurusan yang saya suka? Saya juga suka membandingkan diri dengan teman-teman yang sudah yakin sama pilihannya, Bu. Ibu bisa lihat kamu punya keinginan kuat untuk membuat keputusan yang tepat. Makanya, kamu jadi banyak berpikir dan mempertimbangkan. Waktu kamu merasa cemas seperti itu, apakah ada hal tertentu yang kamu lakukan untuk menenangkan diri? Biasanya saya menjahit, Bu. Menjahit bisa bikin saya lebih tenang. Tapi setelah selesai, perasaan bingung itu suka datang lagi. Jadi kayak nggak bener-bener hilang, Bu, pikirannya. Ibu mengerti, berarti menjahit itu bisa membantu kamu menenangkan pikiran. Tapi di sisi lain, kebingungan soal masa depan sering muncul ya. Iya, Bu, rasanya kayak maju mundur terus. Di satu sisi, saya ingin percaya sama diri sendiri. Tapi di sisi lain, saya takut salah langkah, Bu. Ibu bisa rasakan kamu sedang berusaha seimbang antara mengikuti hati ataupun mengikuti rasa keinginan harapan orang tua. Kalau kamu membayangkan pilihan yang diinginkan oleh orang tuamu, seperti apa kira-kira gambaran masa depan yang ada di pikiranmu? Kalau ikut pilihan orang tua, saya harus kuliah di jurusan ekonomi, Bu. Kata mereka, biar gampang cari kerja. Tapi saya sendiri lebih senang sama hal-hal yang berhubungan dengan desain dan menjahit, Bu. Dan pilihan saya itu takutnya akan mengecewakan orang tua saya. Oh, menarik. Jadi ada dua arah yang sedang kamu pertimbangkan ya? Boleh kamu ceritakan hal apa yang kamu sukai dari kegiatan menjahit itu? Saya suka prosesnya, Bu. Dari memikirkan pola sampai hasilnya jadi. Rasanya kayak puas banget kalau berhasil bikin sesuatu yang bisa dipakai. Kedengarannya kamu menemukan kebahagiaan dalam proses menciptakan sesuatu ya?
Iya Bu, kalau lagi menjahit tuh saya suka lupa waktu. Rasanya lega, seperti semua hal yang bikin saya cemas itu bisa hilang ya walaupun dalam waktu bentar doang. Ibu bisa lihat kalau menjahit itu punya makna besar buat kamu ya, Anggun. Iya Bu, Oh iya, boleh ibu tahu sejak kapan kamu mulai tertarik dengan menjahit? hmm, dari dari 1 tahun setelah sekolah di SMK, saya udah suka untuk menjahit. Oh begitu, berarti sudah cukup lama ya? Apa yang awalnya membuat kamu merasa tertarik untuk mulai menjahit? Awalnya saya cuma coba-coba Bu. Waktu itu di sekolah kan ada pelajaran prakarya dan salah satu tugasnya itu buat prakarya sederhana dari kain perca. Saya ingat saya itu bikin tas kecil dari kain bekas seragam lama. Waktu itu saya nggak terlalu serius karena ingin menyelesaikan tugas aja. Tapi pas hasilnya jadi, kok saya malah seneng banget, Bu. Rasanya tuh kayak bangga, ternyata bisa bikin sesuatu yang dibuat dari tangan saya sendiri. Nah, dari itu saya jadi sering coba hal baru seperti jahit dompet, sarung bantal, atau tas kecil buat teman. Ya, kelama-kelamaan saya merasa menjahit itu bukan cuma sekedar tugas sekolah atau hobi, tapi kayak jadi bagian dari diri saya. Apalagi kalau hasil jahitan saya dipuji sama orang lain. Wah, menarik sekali Anggun. Kalau boleh tahu, biasanya kamu menjahit untuk diri sendiri atau untuk orang lain juga? Pernah Bu, kadang teman atau tetangga itu minta tolong jahitin bajunya atau permak bajunya. Kayak rasanya itu bangga banget waktu mereka seneng dengan hasilnya dari jahitan saya. Menarik Anggun. Kalau kamu bayangkan kegiatan menjahit ini dikembangkan jadi bagian dari karir atau masa depanmu, seperti apa kira-kira yang kamu ingin lakukan? Hmm, saya mungkin ingin punya usaha kecil di bidang fashion Bu. Entah itu butik sederhana atau tempat jahit yang punya desain khas sendiri. Tapi saya masih belum yakin apakah itu bisa jadi pilihan karir yang aman buat masa depan saya. Ibu bisa pahami, kamu punya impian yang besar tapi juga merasa ragu ya. Terus tadi kamu sempat bilang juga kalau kamu takut mengecewakan orang tua kamu. Iya Bu, Kalau kamu membayangkan pilihan yang diinginkan oleh orang tuamu, seperti apa kira-kira gambaran masa depan yang ada di pikiranmu? saya merasa sedih Bu. Kadang saya mikir kenapa nggak bisa satu pemikiran sama orang tua saya. Saya tahu mereka yang terbaik, tapi saya kan juga punya jalan atau keinginan sendiri. Setiap kali bicarakan soal kuliah, saya merasa canggung, aku salah ngomong, dan akhirnya milih diam. Ibu bisa rasakan kalau kamu sebenarnya sayang dan sangat menghormati orang tua kamu. Tapi di saat yang sama, kamu pasti juga ingin merasa mereka bisa melihat dan memahami apa yang kamu sukai. Kalau kamu bayangkan bisa bicara dari hati ke hati dengan orang tua kamu tentang hal ini, apa hal pertama yang kamu sampaikan kepada mereka? Mungkin saya akan bilang kalau saya ingin mencoba jalan saya sendiri, Bu. Saya ingin orang tua tahu kalau saya serius dan ingin berusaha keras di bidang yang saya suka. Saya cuma ingin mereka percaya kalau kalau saya juga punya rencana untuk masa depan, bukan sekedar ikut-ikutan hobi. Itu bukan bagus, Anggun. Ibu bisa lihat kalau kamu sudah berani memikirkan bagaimana cara kamu menyampaikan dengan cara yang baik. Kalau kamu masih menyampaikan dengan orang tuamu, apa yang kamu lakukan setelahnya? Saya berharap mereka bisa
bisa memahami dan mendukung, Bu. Bukan bukan berarti saya menolak saran orang tua saya. Saya ingin keputusan yang saya ambil itu nanti sudah matang dari hati saya. Dengan begitu, dengan begitu saya bisa menjalani semuanya dengan ikhlas dan bahagia, Bu. Anggun, kamu sudah bisa mengenali keinginanmu dengan jelas, tapi tetap menunjukkan hormat kepada orang tua kamu. Itu sikap yang bijak sekali, Anggun. Iya, Bu. Terima kasih. Tadi kamu bilang udah merasa lega, tapi ibu lihat dari wajah kamu masih ada rasa cemas yang belum hilang ya. Kamu kelihatan menahan sesuatu. Apakah benar masih ada hal yang ingin membuatmu ragu? Iya, Bu. Saya bilang lega, tapi sebenarnya saya masih khawatir. Saya takut kalau pilihan saya bikin orang tua kecewa. Meski di hati kecil saya ingin tetap ikut minat saya sendiri. Baik Anggun, dari pembicaraan kita hari ini, Ibu melihat kamu sepenuhnya sudah punya arah dan keinginan yang cukup kuat di bidang menjahit. Kamu terlihat menikmati setiap prosesnya, dari merancang, membuat pola, menjahit, dan juga sampai melihat hasil yang kamu jahit dipakai oleh orang lain. Itu menunjukkan bahwa kamu sebenarnya punya semangat, ketekunan, dan potensi yang besar di bidang itu. Hanya saja, ibu juga menangkap bahwa di dalam dirimu masih ada perasaan yang terbebani oleh harapan orang tuamu. Kamu ingin membuat mereka bangga dan tidak ingin mereka kecewa. Tapi, di sisi lain kamu juga ingin jujur terhadap diri sendiri dan memilih jalan yang benar-benar kamu cintai. Itu perasaan yang sangat wajar, Anggun. Dan menunjukkan bahwa kamu anak yang penuh tanggung jawab dan menghargai keluarga. Iya, Bu. Saya merasa lebih yakin sekarang. Saya sadar saya nggak perlu buru-buru. Yang penting saya terus berusaha menjelaskan dengan baik dan menghargai pendapat orang tua juga.